Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat berkumpul kembali di Zikir Pagi Manusia Langit dan kita awali dengan membaca Ilahi Anta Maksudi Waribuka Matlubi. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi perjalanan kita di Zikir Pagi Manusia Langit ini. Dan kita mulai dengan pembacaan istighfar 3 kali sebelum membaca Asmaul Husna. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'id, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zohir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka haqqa barakati asma'ikal husna kulliha wadhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Boleh disebutkan hajat-hajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul
mubin. Muhammadur Rasulullah, Shodiqul Wadil Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij al muslimin, Bijahi Tohar Rasul, Jud Rabbana bil qabul, Wahab lana kulla sul, Rabbi stajib li amin. Waghfir li kulli dzunub, wastur li kulli uyub, wakshif li kulli kurub, wakfi adzal mu'dzin, واختم بأحسن الختام إذا دنا الانصرام وهنين همام وزاد رشد جبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين لا إله إلا الله Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul Wadil Amin. Allahumma sholli wa sallim. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan Dzikir Al-Masyhurut. Kepada Bunda Mariani, saya persilahkan untuk memimpin Dzikir Al-Masyhurut. Bun, izin dulu ya Bun, afwan, lagi ada perlu Oke, lain dulu ya Bun. siap. Baik. Bunda Nasrita, boleh silakan. Baik, Bun. Silakan. Baiklah ya Bunda, mari kita membacakan Ahmad surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
Subhanallah wa bihamdi. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih.
أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertawaf kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Holi. Baik, terima kasih Bunda Nastrita. Baik, selanjutnya kita kirim-kirim Al-Fatihah kepada Bunda Jurnita. Saya persilahkan untuk memimpin kirim Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baiklah Bunda Huli, saya diizinkan memimpin Al-Fatihah. Baiklah ibu-ibu, ayah-ayah, marilah sama-sama kita kirim-kirim Al-Fatihah. Layarnya Bun, yang untuk Al-Fatihah. Baiklah, yang pertama kita kirimkan untuk baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadini wa ala kulli niyatin solihah wa ila turati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan untuk keluarga baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ketiga kita tujukan untuk sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang keempat kita kirim untuk para nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kemudian Al-Fatihah yang kelima kita kirimkan untuk para wali yang ada di muka bumi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-6 kita kirimkan untuk para malaikat yang ada di muka bumi ini. Malaikat Jibril, Israfil, Israel, Mikail, Munkar, Nangkir, Rakib, Atib, Malik, Tikban, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-7 kita kirimkan untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum, hai diriku, sebutkan nama kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang patuh dan taat kepada perintahnya, hamba-hamba Allah yang cinta Rasulnya, hamba-hamba Allah yang bisa bermanfaat bagi orang lain, menjadi magnet bagi orang lain, yang selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, ditinggikan derajatnya, dimudahkan segalanya, nikmatnya, berkahnya, rezekinya, dan mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi orang yang selalu istiqomah dalam ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang ke-9 kita tujukan untuk orang tua, yaitu orang tua kandung, ibu mertua, bapak mertua, orang tua angkat, orang tua sambung, dan orang tua yang telah membesarkan untuk mendidik kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkan beliau menjadikan bekal kita dunia akhirat, mulai dari kita kecil sampai nanti kita menuntut ilmu akhir hayat. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan beliau menjadikan amal jariah bagi beliau,
yang hidup sehat walafiat selalu, diberikan umur yang berkah, dan yang telah tiada mudah-mudahan surga menunggu beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah selanjutnya kita kirimkan untuk pasangan kita. Mudah-mudahan menjadi pasangan surga, dunia akhirat, dan mudah-mudahan pasangan kita selalu diberikan limpahan rezeki, sehat walafiat selalu, sukses mulia, dan mudah-mudahan taat beribadah dan selalu membimbing keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang selanjutnya kita tujukan untuk anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada perintah Allah, cinta Rasulnya, berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang soleh-solehah, sehat walafiat selalu, penuh ridho Allah dan penuh ridho orang tuanya, dan mudah-mudahan selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungannya. Bibarakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan untuk para pemimpin yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan wabil khusus untuk pemimpin kita yang sudah terpilih, mudah-mudahan amanah, bisa menjadikan negeri ini balatun thayyibatun wa rabbul ghafur, rakyat yang bisa sejahtera, rakyat yang bisa aman makmur di negeri dia sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah dan selanjutnya kita kirimkan untuk negeri Palestina dan rakyat Palestina. Mudah-mudahan diangkat penderitaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keamanan, kesehatan, keselamatan untuk dia bisa lebih aman, nyaman di negerinya, bisa beribadah dengan baik, bisa segalanya, tidak dalam keadaan yang serba kekurangan. Mudah-mudahan dihilangkan dari rasa takutnya, selalu sabar tawakal, dan yang telah tiada mudah-mudahan surga menunggunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kemudian Al-Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan untuk teman sahabat saudara kita yang pernah kita kenal di WA maupun di alam nyata walaupun di grup. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Ta'ala, selalu diberikan oleh Allah inayah, hidayah, taufik, mengenanya. Mudah-mudahan sehat berkah, berkah mulia, sukses selalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk yang tidak lapang, yang punya amanah, mudah-mudahan Allah cukupkan untuk bisa melunasi semuanya. Allah berikan dari hal mana aja rezeki yang tertunda untuk melampangkan semuanya. Dan bagi yang tidak sehat, terutama guru kita, coach kita, Bunda Mutia, mudah-mudahan siap prima. Allahumma spi Bunda Mutia, Allahumma spi Bunda Mutia, Allahumma spi Bunda Mutia. Sehat selalu, semangat. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya, segar kembali. Dan Allah pasti bersama orang yang dicintainya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul ya Rabb. Kemudian Al-Fatihah yang selanjutnya untuk yang terkena musibah maupun di dunia ini maupun di negeri kita sendiri, mudah-mudahan Allah berikan gantinya dengan yang lebih baik lagi. Allah beri kesabarannya. Mudah-mudahan semuanya ini ada hikmahnya. Mudah-mudahan kalau ini menjadi ujian, diangkat derajatnya, dan yang mungkin yang telah ada yang wafat, Allah jadikan syahid, dan mudah-mudahan surga menunggunya. Mudah-mudahan semuanya diganti dengan Allah dengan yang lebih baik lagi. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang selanjutnya kita kirim untuk hewan, tumbuhan yang ada di muka bumi ini yang telah memberikan kita manfaatnya. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kemanfaatan di alam dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian Al-Fatihah selanjutnya kita kirimkan untuk orang-orang yang sudah membuat kita tidak nyaman. Mudah-mudahan Allah limpahkan hidayahnya, Allah bukakan pintu hatinya, mudah-mudahan menjadi orang yang bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita yang menerima semuanya penuh dengan rasa syukur. Doakan mudah-mudahan semuanya akan memberikan hikmat pada kita. Kita bisa jadi orang yang sabar, kita mudah-mudahan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dapat hidayah, inayah maupun maunahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang memaafkan akan selalu diberikan keberkahannya dan maunahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah selanjutnya kita kirimkan untuk muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang pernah kita kenal, yang ada semuanya di dunia ini, di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah lindungi, Allah berikan rahmat karunia-Nya, Allah berikan segalanya penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehat mulia berkah dan selalu dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah yang terakhir kita tujukan untuk yang biasa berzikir pagi, dan terutama yang ada di Zoom maupun yang ada yang melihat YouTube. Mudah-mudahan Allah penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang mulia, Allah yang selalu punya manfaat bagi orang lain, menjadi magnet bagi orang lain alam sekitarnya dan keluarga kecilnya, dan mudah-mudahan sehat selalu, sukses mulia, berkah, dan ditinggikan derajatnya, diistiqomahkan dalam segala hal, terutama ibadahnya. Mudah-mudahan di akhir hayat semuanya bisa husnul khotimah, dan mudah-mudahan semuanya menjadi hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam menjadi hamba-hamba surgawi. Mudah-mudahan semuanya kita bisa masuk di dalam surganya Allah. Allahumma rizukna jannatal firdaus ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada Bunda Holi, Bunda Mutia, Bunda Nasrita, Bunda Andri, Bunda Aneng, Bunda Ana, Kak Asti, Bunda Klaudia, Bunda Cucu, Bunda Deti, Bunda Eka, Bunda Inom, Bapak Iswandi, Bunda Mariani, Bunda Mimin, Bunda Nina, Bunda Via Rahma, Bunda Sulastri, Bunda Suparti, Bunda Tarwini, dan semua yang melihat YouTube, semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang nanti masuk surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya rahman ya rahim ya mujibas sailin ya khairur rezekin kabul ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bunda Mutia. Alhamdulillah. Barakallah. Kepada Bunda Waalaikumsalam Khodi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Jurnita. Selanjutnya pembacaan afirmasi kepada Bunda Tia. Saya persilahkan untuk memimpin pembacaan afirmasi. Baik, terima kasih banyak Bunda Kholi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kawan, sahabat, ayah bunda, semua yang dirahmati Allah, marilah kita tampilkan wajah terbaik, senyuman terbaik, agar apa yang kita lakukan hari ini juga yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Setiap hari saya menjadi lebih baik, lebih lancar, lebih sukses, dan hidup lebih positif mengalir dalam hidup saya. Setiap hari dalam setiap hal, saya menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Setiap hari saya menarik sukacita, kekayaan, dan keberlimpahan dalam jumlah yang terus meningkat dari berbagai sumber. Setiap hari dengan segala cara yang baik dan benar, saya menarik semua peluang dengan sempurna. Setiap hari dengan segala cara saya bersyukur dengan siapa saya dan lingkungan saya. Setiap hari dengan segala cara, saya bersyukur atas semua yang saya terima dan saya bersyukur dengan apa yang akan saya terima. Setiap hari dalam aktivitas apapun, saya dekat dengan Sang Maha Pencipta dan menjaga lisan saya, pikiran, dan juga perilaku saya. Setiap hari dalam aktivitas apapun, saya menjadi lebih kreatif dan memori saya terjaga dengan baik. Setiap hari dalam segala hal, saya penuh cinta, memancarkan cinta, saya adalah cinta, dan hidup saya penuh dengan cinta, serta saya mencintai diri saya. Setiap hari dalam segala hal, saya memilih makanan yang lebih sehat. Saya makan secara proporsional, mempolanya dengan baik, memilih nutrisi yang tepat, sehingga tubuh saya lebih sehat, lebih bugar, dan lebih berenergi. Setiap hari dalam segala hal, organ tubuh saya berfungsi dengan baik dan optimal. Setiap hari ada proses belajar yang bisa diambil apapun pelajarannya. Saya mengambil makna positif dan memberdayakannya, sehingga saya hidup dengan nyaman. Setiap hari saya menjadi lebih tegas dan lebih logis dalam mengambil keputusan. Empati saya juga meningkat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga saya bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Saya mengizinkan diri saya menerima kebaikan dari semesta dan setiap harinya dengan penuh rasa syukur. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Saya memilih untuk lebih bahagia di hari ini. Saya memilih untuk lebih bahagia di hari ini. Dan saya memilih untuk lebih beruntung di hari ini. Saya pun memilih untuk lebih keberlimpahan di hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yamidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas semuanya. Titip salam sayang dari saya untuk keluarga tercinta. Saya kembalikan kepada Bunda Oli, hatur nuhun. Baik, terima kasih Bunda Muti yang telah bersedia untuk memimpin pembacaan afirmasi serta kepada Bunda Jurnita yang telah memimpin kirim-kirim Al-Fatihah dan Bunda Nastrita yang telah memimpin zikir Al-Ma'surat. Kita doakan untuk semua yang hadir di Zoom serta yang nanti mengulang di YouTube ya, kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya
dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasul-Nya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali pagi kali ini dengan pembacaan basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, temani hamba hari ini. Temani hamba hari ini, jadikan setiap langkahnya ada nilai ibadah dan berikan ridho-Mu dalam setiap tindakan hamba. Jangan pernah beranjak meskipun hanya 1 detik dari hamba ya Allah. Temani terus ya Allah, dari mulai hamba membuka mata sampai hamba menutup mata kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamati wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa izza min mujibatin nadamati fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zuhira batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadda hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadda hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadda hilati adrikni ya Rasulullah ya Allah ya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rangkaian zikir pagi ini telah kita laksanakan. Sebentar. Oke, sebentar kita lihat hari ini jadwal kita mengasah hati ya. Sebelum saya tutup, kita, waduh, ini bisa nggak ya? Bismillah ya. Kita coba aja dulu ya. Ini sebentar. Sebenarnya udah mulai ini. Bentar, kita coba. Ada nggak ininya keluar nggak gambarnya? Kita suaranya ada nggak ya? Kita share. Kita kenapa ini nggak mau? Jadi lebih mudah gitu. Kalau hati kita itu jernih, hidup kita juga semakin jernih gitu ya. Kalau hati seseorang itu Boleh sakit, yang maka mau lip, boleh yang orang itu mau akan sakit standby dalam juga menjalani boleh, hidup silakan. ya. Maka yuk diagendakan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, setiap Sabtu jam 6 sampai jam 7 adalah acara mengasah hati. Nggak perlu diworo-woro lagi, nggak perlu diumumkan lagi. Yang jelas setiap hari Sabtu, sebisa mungkin jam 6 sampai jam 7, cukup 1 jam dalam 1 pekan, ya, disisihkan waktu untuk mengasah hati. Nah,
Kita akan belajar tentang keluarga pada kesempatan kali ini, dan menurut pengamatan saya, dalam kehidupan keluarga itu banyak fenomena yang terjadi. Ya, ada istilah fatherless, motherless gitu, punya ayah tapi seolah-olah nggak punya ayah gitu ya, punya ibu tapi seolah-olah nggak punya ibu ya, sehingga kehilangan peran ayah dan ibu. Ya, apa namanya? Karena peran seorang ayah tidak berfungsi dengan baik, seorang ibu tidak berfungsi dengan baik, akhirnya anak ini kehilangan arah gitu. Mau kemana hidup saya ini? Apa yang kemudian perlu saya lakukan itu bingung. Di saat mencari jati diri nggak ketemu jati dirinya. Ya, dan akhirnya apa? Ketemunya dengan orang-orang yang kemudian dia berinteraksi dengannya, dan boleh jadi akhirnya jati dirinya tidak sesuai harapan orang tua. Ya. Yang berikutnya itu durhaka dua arah. Maksudnya apa sih durhaka dua arah itu? Ada anak yang durhaka sama orang tuanya, kita lihat ya, gara-gara minta uang nggak dikasih orang tuanya, ibunya dibunuh, ya. Durhaka itu kan. Ada seorang anak yang minta handphone nggak dikasih sama orang tuanya dihajar gitu, ya. Di sosial media banyak berseliweran berita-berita yang seperti itu, ya. Tapi menurut saya yang durhaka itu bukan hanya anak, ya. Orang tua juga banyak yang durhaka sama anak. Ya, pernah ada orang yang datang kepada saya curhat, ya, Pak, anak saya durhaka sama saya. Ya, saya tanya, apa yang menyebabkan Anda menilai bahwa anak Anda durhaka? Dia bilang dia nggak pernah nurut sama saya, Pak. Milih jurusan juga nggak mau ikut saya, Pak. Ya, apa namanya, maunya dia sendiri, Pak, nggak mau ikut saya, Pak. Saya bilang setelah mendengar ceritanya, wah, kalau kayak gini bukan anak durhaka sama orang tua, ini orang tua durhaka sama anak. Kenapa? Karena mengembangkan anak tidak sesuai dengan potensinya gitu ya. Saya berikan metafor begini. Ya, penghuni hutan melakukan konferensi, mereka mendiskusikan kira-kira keahlian apa yang perlu dimiliki penghuni hutan. Oh, hutan sering kebakaran, ya, terutama di Riau tuh ya, Pak Daud ya. Maka supaya kemudian selamat kita harus bisa terbang. Wah, hutan kan juga sering banjir, maka supaya kita selamat bisa berenang. Wih, hutan itu liar loh. Maka supaya kita bisa bertahan, maka kita harus bisa sambil lari sambil melompat. Akhirnya disepakati itu training apa terbang, berenang, lari sambil melompat. Ya, seluruh penghuni hutan harus bisa ketiganya, yaitu terbang, berenang, lari sambil melompat. Training hari pertama enjoy, hari kedua mulai gelisah, hari ketiga berantem, hari keempat trainingnya dibubarkan. Kenapa? Karena gajah dipaksa terbang, ya. Ayam dipaksa berenang, cacing dipaksa lari sambil melompat, ya. Sampai kiamat juga nggak bisa ya. Gajah disuruh terbang, mau dilatih kayak apa, mau didatangkan pelatih dari manapun terbaik sekalipun nggak bisa terbang. Nah, banyak orang tua yang mengembangkan anak tidak sesuai dengan potensinya. Nah, itu saya sebut orang tua yang durhaka sama anak. Sudah tahu potensinya dalam tanda kutip gajah, disuruh terbang. Ya, ya nggak bisa sampai hari kiamat. Ya, kalau kita yang memaksakan, boleh jadi kitanya stres, anaknya juga stres gitu. Nah, itu durhaka dua arah istilah saya. Ya, banyak anak yang durhaka sama orang tua, dan juga banyak orang tua yang durhaka sama anak. Dan fenomenal apa? Banyak rujukan. Kalau zaman saya kecil dulu, kalau ada problem, ada masalah, saya cukup nanya orang tua saya. Ya, saya paling mentok guru saya gitu. Jadi sumber rujukannya itu terbatas. Sekarang banyak orang bingung nanya YouTube, orang bingung nanya Google, orang bingung nanya TikTok ya, orang bingung nanya apa di media sosial gitu. Ada jawabannya. Sehingga kemudian kalau dalam dunia pembelajaran ada istilah, kalau dulu itu one to many, satu guru atau orang tua kepada banyak anak-anaknya atau pada muridnya, sekarang sudah many to many. Sumbernya banyak rujukannya. Nggak bisa hanya merujuk pada satu rujukan gitu. Dan itu membuat apa, orang tua yang kemudian nggak mengikuti perkembangan zaman akhirnya bisa dikalahkan dengan sosial media. Dan ternyata dalam pengamatan saya banyak luka-luka pengasuhan. Dunia orang tua dengan dunia anak berbeda. Akhirnya cara pendidikan orang tua masih menggunakan gaya-gaya lama, ya, sehingga anak mengalami luka pengasuhan. Dan luka pengasuhan ini kalau dibiarkan ini sampai dewasa bisa berbahaya gitu. Itu yang terjadi. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak, yuk ya, kita terhindar dari hal itu. Kenapa? Karena menurut para ahli dari hasil penelitian itu apa?
anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga bahagia dan harmonis cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Jadi apa namanya? Ini berarti apa? Keluarga itu penting. Kenapa? Karena anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga bahagia, keluarga yang harmonis, ya, itu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang jauh lebih baik, ya. Sehingga nanti ketika mereka berkarir, ketika mereka berbisnis atau bekerja, ya, atau menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih tenang. Kenapa? Karena fisiknya sehat, mentalnya juga sehat. Dan riset lain juga mengatakan bahwa individu yang berasal dari keluarga bahagia itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, ya, gaya hidup yang lebih sehat, dan aktivitas yang lebih positif. Ya, jadi menentukan tuh ya apa yang terjadi di keluarga kita itu bisa mempengaruhi kekebalan tubuh, bisa mempengaruhi gaya hidup, bisa juga mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita di kemudian hari. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ngajak, yuk jadikan keluarga kita itu wonderful family, ya. Kehidupan keluarga sebagai tempat bertumbuh, ya, tempat menyelamatkan kita baik di dunia maupun akhirat, yang itu sangat indah dan dirindukan oleh anggota keluarga. Jadi kalau anggota keluarga kumpul-kumpul itu seneng, kenapa? Kangen dia, ya, karena disitulah aku bertumbuh, disitulah aku kemudian mengerti apa yang perlu aku lakukan di dunia dan insya Allah menyelamatkan di kehidupan akhirat. Nah, maka pada hari ini kita akan bahas nih tentang wonderful family, ya. Kalau bagi saya sebagai seorang Muslim, maka wonderful family itu ada pondasinya, ya, di dalam surat Ar-Rum 21, 3 ya. Saya yakin pada hafal ini, sakinah, mawaddah, warohmah, gitu ya. Keluarga yang wonderful itu, sakinah itu tentram. Jadi kalau ada orang menikah, ketentramannya terganggu, malah nggak semakin tentram, maka makin gelisah. Nah, ini berarti perlu dilihat di pernikahannya ini, ya. Ada yang keliru nih dengan pernikahan, gitu ya. Mawaddah warohmah itu banyak tafsirnya ya, sakinah mawaddah warohmah. Tapi yang paling saya suka itu adalah, mawaddah itu kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan hidup kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, gitu ya. Sedangkan warahmah itu pelipat gandaan kebahagiaan yang kita berikan kepada pasangan hidup kita, kepada anggota keluarga kita. Sehingga apa? Sehingga di dalam keluarga itu muncul ketentraman. Sehingga di dalam keluarga itu muncul ketenangan, gitu ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu gabungan, ya. Kita bisa memuaskan anggota keluarga kita tentang sesuatu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, gitu ya. Jadi kebutuhan fisik yang terlihat itu penting juga, ya. Sandang, pangan, papan, gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan yang terlihat. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlihat, ya. Passion kita, keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita. Dan kita terus melipat gandakan cinta kita, melipat gandakan kebaikan kita kepada anggota keluarga. Sehingga apa? Sehingga anggota keluarga itu tenang, tentram. Gitu kira-kira. Nah, maka pada hari ini kita akan bahas, Pak, bagaimana mewujudkan wonderful family? Sebuah keluarga yang itu sangat indah, sangat dirindukan, dan orang-orang di dalamnya itu tumbuh, ya, sesuai dengan kekuatan dan kelebihannya. Nah, kita akan bahas tahap demi tahap, ya. Nah, yang pertama, kalau kita ingin menjadikan keluarga kita itu wonderful family, maka pondasinya itu adalah yakini bahwa menikah itu ibadah. Ya, menikah itu bukan untuk nambah beban, ya. Waduh, kalau nikah nanti ya biasanya penghasilanku katakan 10 juta, sekarang ada istri, jadi dibagi 2 dong. Enggak, itu namanya menikah beban, ya. Kita harus sadari bahwa menikah itu adalah ibadah. Ya. Dan saya sering mengatakan juga, kalau diminta untuk memberikan nasihat pernikahan, saya sering mengatakan bahwa menikah adalah ibadah terlama, ya, di mana di dalamnya itu ada saling melindungi. Suami melindungi istri, istri melindungi suami, suami melindungi anak, anak melindungi ayah, melindungi anak, anak melindungi ayah, ibu melindungi anak, anak melindungi ibu, gitu ya. Ya. Kemudian saling menyempurnakan. Tidak ada manusia yang sempurna, maka sebuah keluarga itu saling menyempurnakan. Suami menyempurnakan istri, istri menyempurnakan suami, orang tua menyempurnakan anak, anak menyempurnakan
orang tua gitu. Dan yang paling penting juga saling menumbuhkan. Jadi kalau saya sering mengatakan, kalau berumah tangga tidak saling menumbuhkan, atau setelah berumah tangga kalian itu nggak tumbuh, ya maka perlu kemudian dievaluasi itu pernikahannya. Wong pernikahan itu saling melindungi, ya, bukan saling membuka aib, apalagi di sosial media gitu ya. Saling menyempurnakan. Saya punya kelemahan, istri saya punya kelemahan, maka saling menyempurnakan. Saya punya kelebihan, istri saya punya kelebihan, maka disempurnakan. Ya. Dan yang paling penting, saling menumbuhkan. Makanya kalau ada yang nanya saya, Pak, apa sih Pak harapannya saling menikah? Ya, tujuannya setelah menikah, saling menumbuhkan. Ya, bukan mencari kebahagiaan. Ya, karena di dalam menikah itu ada juga berantem-berantemnya. Dalam keluarga itu ada berantem-berantemnya. Ya, tapi kalau berantem-berantemnya itu saling menumbuhkan, ya nggak apa-apa. Ya, karena boleh jadi ketika diskusi dengan pasangan kita, ya kita berbeda pandangan, kita berbeda pendapat. Tapi kalau itu demi menyempurnakan kehidupan kita, demi menumbuhkan hidup kita, ya fine, it's okay gitu. Dan seyuknya itu dijalankan. Ya. Saya juga sering beda pendapat sama istri saya, ya beda pendapat dengan anak-anak saya, tapi dalam mereka menumbuhkan barang-barang gitu. Maka yakini bahwa menikah itu ibadah. Ada 4 poin sih dalam meyakini menikah itu ibadah. Yang pertama itu apa? Berniat saling menyelamatkan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita menikah ya dengan pasangan kita, maka pastikan bahwa kita punya niat saling menyelamatkan kehidupan dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Di dunianya itu bertumbuh, di akhiratnya nanti selamat. Jadi kalau ada menikah tidak ada niat untuk saling menyelamatkan dunia dan akhirat, ya berarti ada yang keliru. Ini saya menikah mau ambil hartanya, saya menikah mau ambil apa yang dimiliki. Nah, niatnya udah keliru. Niatnya adalah saling menyelamatkan dunia dan akhirat karena Allah. Yang perlu menjadi garis bawahi bahwa menikah itu ibadah. Dan yang kedua, sabar. Sabar bila ada yang tidak sesuai harapan. Ya, setelah menikah ketahuan itu ya kekurangan-kekurangan pasangan hidup kita yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, maka kemudian sabar itu perlu ditanamkan. Ya. Yang berikutnya apa? Syukur saat banyak kebaikan yang dihadirkan. Ya, kita ternyata mendapat banyak kejutan-kejutan dari pasangan hidup kita. Oh, maka bersyukur. Ternyata pasangan hidup saya punya kelebihan ini. Gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting berkaitan dengan yakin menikah itu ibadah, ridho. Ini yang yang sering menjadi konflik di keluarga ini ya. Mengungkit-ungkit kejadian masa lalu. Padahal yang melakukan itu sudah bertaubat ya. Yang melakukan sudah minta maaf dan nggak ngulang-ngulangi. Tapi ketika berbeda pendapat diungkit-ungkit. Ya, maka ridho itu penting atas semua peristiwa yang sudah terjadi. Kalau peristiwa yang sudah terjadi nggak bisa diperbaiki. Ya, itu menjadi histori, menjadi pengalaman. Ya, maka ya sudah ridho. Dalam bahasa psikologinya acceptance gitu. Jangan suka diungkit-ungkit. Ya, kalau diungkit-ungkit maka menimbulkan rasa sakit gitu. Maka kalau di bagian yang pertama ini, saya tidak akan panjang karena ini mungkin sudah sering Anda dapatkan gitu ya. Yakin bahwa menikah itu ibadah, ada 4 poin di dalamnya. Berniat untuk saling menyelamatkan dunia dan akhirat karena Allah, ya. Kemudian sabar kalau ada kekurangan-kekurangan atau ada hal-hal yang tidak sesuai harapan kita, dan jangan lupa juga syukur atas berbagai kebaikan yang diterima. Dan jangan lupa penting juga ridho. Nah, ini yang saya sering katakan, ini sering sumber konflik, ya, sumber konflik ini, ya, peristiwa-peristiwa masa lalu, oke ya, yang ini mungkin sudah sering dibahas, maka saya hanya menyampaikan sekilas. Nah, yang kedua ini, yang menurut saya masih perlu kemudian kita lebih tingkatkan. Kalau yang pertama itu kayaknya udah sering Anda dapatkan bahwa yakin menikah itu ibadah, ya, berniat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menyelamatkan dunia dan akhirat. Yang kedua, sabar kalau ada yang tidak sesuai harapan itu, ya, kemudian syukur kalau kemudian banyak kebaikan yang kita peroleh, ridho atas berbagai peristiwa yang sudah terjadi. Nah, yang kedua itu menghidupkan rumah. Kenapa? Saya ingin katakan rumah bukan hanya sekedar bangunan. Ya, ada yang mengatakan
bukan house, ya. Kalau kita ingin menjadikan rumah tangga kita wonderful, tapi jadikan rumah tangga kita itu bukan house tapi home, ya. Home, ya. Rumah itu sebagai tempat menjalin keterhubungan, gitu, ya. Nah, bukan hanya sekedar bangunan yang diperindah, bangunan yang dipercantik, ya, bangunan yang diperkokoh, ya, tidak. Ya, rumah itu bukan hotel, rumah itu bukan laundry, gitu ya. Rumah itu adalah tempat untuk menjalin keterhubungan kita dengan anggota keluarga kita. Oke ya. Nah, gimana supaya kemudian rumah itu hidup? Nah, ini yang penting ini. Karena menurut saya banyak rumah yang mati. Di rumah sibuk di kamarnya masing-masing. Di rumah tidak ada interaksi. Setelah di rumah malah gelisah. Ya, setelah di rumah malah nggak nyaman, inginnya keluar terus gitu. Maka kemudian yuk hidupkan rumah kita. Ya, karena rumah bukan hanya sekedar bangunan, ya, tetapi rumah adalah tempat menjalin keterhubungan. Bagaimana supaya rumah itu hidup? Nah, kalau menurut pemahaman saya, yang saya aplikasikan juga dalam kehidupan saya, ya, rumah supaya hidup itu, maka perlu disepakati parent leadernya. Ya, banyak anak itu bingung, kenapa? Karena nggak jelas parent leader di rumah itu siapa. Siapa sih pengambil keputusan tertinggi di situ? Siapa yang bersedia menyediakan waktu, mau capek, mau lelah, dan kemudian mengambil keputusan-keputusan penting, itu parent leader. Ya. Parent leader tidak selalu harus ayah. Parent leader juga bisa ibu. Contohnya misalnya, saya punya klien banyak ya di perusahaan ya, ngisi training di berbagai perusahaan, dia kerjanya di Kalimantan. Istrinya di Jawa, yang sering berkumpul, berinteraksi dengan anak-anaknya adalah istrinya. Maka paling tepat parent leadernya adalah istrinya. Karena parent leader itu orang yang bersedia mengeluarkan waktu, energi, ya tenaga untuk lebih fokus, ya memberikan perhatian kepada urusan keluarga. Ya. Dan parent leader pengambil keputusan. Ya. Banyak keluarga yang begini, yang akhirnya membuat anak bingung. Ya, kalau minta sesuatu ke ibunya nggak dikasih, akhirnya dia minta ke bapaknya. Minta bapaknya dikasih. Atau sebaliknya, minta ke bapaknya nggak dikasih, akhirnya minta ke ibunya. Sama ibunya dikasih. Ini berbahaya Bapak Ibu. Maka tentu kanan parent leader. Kalau parent leader sudah mengatakan, ambil yang ini, maka yang lain nggak boleh ikut. Yang lain nggak boleh ngelawan istilahnya gitu ya. Ini bukan diktator ya. Tentu keputusan-keputusan itu bisa saja didiskusikan. Tapi perlu ada parent leader, pengambil keputusan tertinggi. Orang yang bersedia menyediakan waktu, energi, tenaga, ya mencurahkan itu untuk kemajuan anggota keluarga, itu parent leader. Di keluarga saya, parent leader saya. Maka kemarin ketika saya sedang syuting, ya tiba-tiba anak saya itu telepon, ya bahwa dia perlu ke rumah sakit, maka syutingnya saya percepat, ya, dan saya pulang menjemput di rumah sakit, ya, memeluknya ketika dia nangis, ya, karena ada sesuatu yang tidak diharapkannya terjadi gitu. Karena saya parent leadernya. Salah yang mengambil keputusan anak sekolah di mana, anak kuliah di mana, gitu ya. Salah yang mengambil keputusan utama kalau kemudian anak minta sesuatu, ya. Itu namanya parent leader. Nah, Anda perlu menentukan siapa parent leader di keluarga Anda. Ya. Supaya anak nggak bingung. Ya, nanya ke minta ke ayah pasti nggak dikasih, ya minta ke umi aja, nanti pasti dikasih. Atau sebaliknya, itu berbahaya. Akhirnya anak nggak punya pendirian. Ya, parent leader itu penting. Ya. Yang kedua, tanamkan family value. Ya, anggota keluarga itu perlu pegangan. Nilai-nilai apa yang menjadi standar di keluarga itu? Kalau di perusahaan aja ada corporate value, ya, dan itu dampaknya bagus. Berbagai riset menunjukkan kalau perusahaan yang punya corporate value, maka pertumbuhannya, perkembangannya akan lebih bagus, lebih cepat, ya, dibandingkan perusahaan yang corporate value-nya nggak ada atau punya tapi hanya sekedar slogan. Dan jangan lupa yang perlu values itu bukan hanya
perusahaan. Tapi family juga perlu values yang jadi pegangan gitu. Apa yang menjadi pegangan utama di keluarga kita? Yang itu wajib menjadi rujukan anggota keluarga. Misalnya kalau di keluarga saya itu family value-nya ACI, ya. A itu agama, C itu customer focus, I itu integritas. Maka karena itu menjadi family values, ya, di keluarga saya, ya, misalnya agama, semua keputusan rumah ini tidak boleh bertentangan dengan agama yang kita anut. Sehingga kalau kita sedang diskusi, enak tuh, beda pendapat, kita lihat family values kita. Agama, melanggar agama nggak ini? Melanggar. Walaupun kebaikannya banyak, kalau melanggar, jangan dikerjakan. Ya. Makanya kemudian anak saya dengan family value agama itu sama beliau diterjemahkan. Oh, kalau mau ngambil keputusan apa-apa itu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya. Makanya alhamdulillah anak saya nggak ada yang pacaran tuh. Ya. Ya, oh menurut agama pacaran itu nggak baik ya, nggak boleh ya. Ya alhamdulillah, ya semuanya 4 anak saya menikah tanpa melalui pacaran. Ya, C-nya itu customer focus. Ya, saya fokus pada customer saya. Anak saya, istri saya adalah customer saya. Tugas saya melayani sebaik-baiknya. Sementara saya adalah customer buat istri saya, customer buat anak saya. Kalau ada tamu ke rumah itu customer, maka hormati sebaik-baiknya, muliakan sebaik-baiknya. Nah, aplikasinya begitu. Kemudian I, integritas. Ucapan kita wajib dipertanggungjawabkan. Apa yang kita ucapkan sejalan dengan perilaku kita. Karena integritas kejujuran ini, kalau di rumah itu ada makanan dikasih tulisan Hana misalnya, ya nama anak saya ada yang Hana, maka yang lain tidak boleh ngambil tanpa seizin Hana. Itu melatih integritas. Ya. Dan kalau mau minta, ya minta izin Hana. Kalau nggak boleh, dirayu sampai boleh misalnya. Kalau toh kemudian nggak boleh juga, ya acceptance, ya gitu. Nah, itu bagian-bagian yang perlu hidupkan di dalam keluarga. Silakan Anda family values-nya apa gitu ya. Tapi perlu punya supaya anak itu nggak bingung. Supaya anggota keluarga itu nggak bingung. Ini loh rujukan keluarga kita, values-values yang kita pegang gitu ya. Ya. Enak kalau kayak gitu. Nah, maka wonderful family itu, ya, selain kemudian menyepakati parent leader-nya siapa, maka tanamkan family values. Apa family values Anda? Boleh, terserah. Mau ada integritas, mau loving kindness, gratitude, ya, nilai-nilai yang bersifat kebaikan yang itu disepakati bareng-bareng. Ya. Teman-teman boleh nih setelah acara ini ngajak ngumpul keluarganya. Supaya kemudian kita enak, kayaknya setelah ini kita perlu menyusun family values kita ya. Apa ya kira-kira? Nggak usah banyak-banyak lah, 3 ya. Paling banyak itu 7 ya. Tapi kalau saya lebih senang yang simple, makanya 3 family values keluarga kita 3 ya, yaitu ACI, agama, customer focus, integritas. Ya. Kenapa integritas penting? Keluarga saya keluarga pengajar istilahnya ya. Saya trainer gitu. Kalau nggak punya integritas, ya saya sering mengatakan kalau trainer nggak punya integritas, nanti muncul meme di sosial media itu. Hidup tidak semudah cocote trainer gitu. Ya, tuh. Ya, maka tanamkan family values. Apakah Anda sudah punya family values? Kalau belum, mumpung ini awal Juni, ya, segera kemudian diskusikan kira-kira family values-nya apa. Bagi yang sudah punya family values, boleh di-sharing kira-kira apa sih family values keluarga Anda gitu. Supaya mungkin menjadi pelajaran buat yang lain. Ya, silakan kalau mau di-sharing. Ini family values di keluarga saya. Ya. Bagi yang belum, maka segera dirumuskan. Supaya apa? Semuanya punya pegangan gitu. Jadi ya, silakan direnungkan. Bagi yang sudah, boleh sharing-sharing ya di komentar atau di chat ya. Bagi yang belum, maka menjadi bahan perenungan. Apa ya family values di keluarga saya? Yang itu menjadi pegangan saya, menjadi pegangan pasangan hidup saya, menjadi pegangan putra-putri saya, sehingga kemudian mereka lebih enak menjalani kehidupan.
Ya. Oh, Bunta sudah punya ya ATM ya. Oke. Oh, ACT, agama, customer dan tanggung jawab. Oke. Oh, ATM dari saya. Ya nggak apa. Kalau dari saya ACI ya, agama, customer fokus, integritas. Kalau Bunta, T-nya tanggung jawab. Oke. AKT, agama, kejujuran, tanggung jawab. Oke, keren ya. Mas Dai menjadi yang belum segera disusun. Ya, oke. Silahkan direnungkan ya. Ini penting ya. Kelihatannya sederhana, ya. Kelihatannya kecil, tapi itu dampaknya besar. Terutama buat anak-anak, ya. Sehingga anak-anak itu nggak bingung, ya. Apa yang kemudian perlu saya lakukan? Kalau ada sesuatu yang kemudian ada di hadapannya, dia bisa segera memutuskan. Kenapa? Karena dia tahu family values di keluarganya. Oke, itu cara menghidupkan rumah. Nah, selain kemudian sepakati parent leader, tanamkan family values, yang paling penting juga dalam menghidupkan rumah, istilah saya ini, ya, hadirkan triangle be together. Apa itu? Ya, rumah itu memiliki 3 peran, ya, 3 P. P yang pertama, plan together. Jadi kita perlu merancang hidup bareng-bareng di rumah bersama anggota keluarga rumah. Biasanya kalau di keluarga saya, akhir tahun atau awal tahun itu kami ngumpul gitu. Dan kemudian masing-masing mempresentasikan apa rencana yang mau dilakukan di tahun itu. Jadi misalnya pertemuannya tanggal 31 Desember 2023, maka mereka mempresentasikan apa yang mau direncanakan di tahun 2024 hingga dari Januari hingga Desember 2024. Itu plan together. Ya, merencanakan hidupnya bersama-sama. Saya presentasi, ya, biasanya saya prioritaskan yang laki-laki presentasi, kalau yang istri sudah ada punya suami, kecuali yang belum punya suami juga presentasi apa yang kamu rencanakan di tahun ini. Itu plan together. Ya, membuat proposal hidup. Ya, jadi kalau urutan di keluarga saya, Desember itu membuat plan together, ya, direncanakan, dipresentasikan, mendapat feedback gitu. Ya, dan nanti Januarinya pergi umroh bareng-bareng gitu ya. Apa yang sudah ditulis di plan itu kemudian dijadikan bahan untuk berdoa di tanah suci. Ya, plan together. Yang kedua, play together. Rumah itu tempat bermain. Ya, saya dulu sering main peta umpet sama anak saya, main kartu, ya, apa namanya, saling menggoda satu dengan yang lain. Itu play together. Rumah itu tempat bermain. Rumah itu bukan sekedar laundry, tempat cuci atau tempat nginep hotel gitu ya. Justru yang paling penting rumah itu tempat bermain gitu. Kadang-kadang bermain sama cucu, bermain sama anak, bermain sama istri, menggoda istri, ya, apa namanya, menggoda anggota keluarga yang lain gitu ya. Itu play together. Dan jangan lupa juga apa itu pray together, tempat berdoa bareng-bareng gitu. Ya, apa namanya? Kalau 3P ini diperankan, ada plan together, play together, pray together, maka rumah itu menjadi hidup. Ya, setelah plan, merencanakan, bermain, nah, ada hal-hal yang perlu didoakan bareng-bareng. Ya, bahkan boleh jadi kadang ada aktivitas apa spiritual yang dilakukan bareng-bareng. Itu pray together. Ingat ya. Jadi pertanyaan saya, apakah rumah Anda sudah memerankan triangle P together ini, plan together? Sudah pernah merencanakan bareng-bareng bersama pasangan hidup Anda, gimana ya rencana kita ke depan? Ya, play together, tempat bermain bareng-bareng. Jadi kalau di rumah itu ya jangan serius-serius amat lah ya. Di rumah itu apa yang dilakukan ya saling bermain satu dengan yang lain lah. Ya, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang bisa menjadi guyonan, hal-hal yang kemudian bisa menjadi pembicaraan walaupun kecil-kecil, ya. Play dan kemudian pray together. Ya.
Ya, berapa bulan sekali ngumpul, 2 bulan sekali misalnya ngumpul, kemudian berdoa bareng, mendoakan bareng-bareng satu dengan yang lain, itu akan menambah apa namanya, rumah kita itu menjadi hidup. Oke ya, jadi sepakati para leader, ya, tanamkan family values, dan kemudian hadirkan triangle be together. Ya, gimana? Apakah di rumah Anda sudah ada parent leader? Apakah family values-nya sudah berjalan dengan baik? Apakah Anda sudah sampaikan kepada anggota keluarga bahwa rumah kita ini ada 3P ya, plan together, ayo rancang bareng-bareng masa depan kita, diskusikan masa depan kita di rumah, ya. Play together, kita di rumah itu tempat bermain ya, nggak sibuk main HP, nggak sibuk nonton TV, ya, nggak sibuk aktivitas pribadi. Apakah itu nggak boleh? Ya boleh, ya. Tapi yang paling dominan itu adalah ayo jadikan rumah sebagai play together, ya. Dan jangan lupa juga pray together, doa bareng-bareng. Oke, sampai sini bungkus. Mudah-mudahan sudah menginspirasi ya. Pulang dari sini kayaknya perlu diomongin ya. Apa namanya? Bareng-bareng ya, supaya hidup kita itu benar-benar kemudian menjadi hidup rumah kita. Dan yang terakhir adalah menjadikan keluarga sebagai tim. Ya, ya seyogyanya orang terdekat dengan kita kan keluarga kita. Ya, maka jadikan itu tim kita gitu. Dalam bahasa lain, jadikan itu support system bagi kita yang membuat kita lebih cepat maju, yang membuat kita lebih cepat bertumbuh. Kenapa? Karena kita punya tim menjadi support system kita. Gitu ya. Kenapa? Karena berbagai riset menunjukkan individu dengan support sistem keluarga yang kuat memiliki resiko depresi dan kecemasan yang lebih rendah. Serta kesehatan fisik dan mental yang jauh lebih baik. Ternyata support sistem keluarga itu penting banget ya. Itu menurunkan risiko depresi, ya, menurunkan kecemasan, ya, dan juga ternyata menyehatkan fisik dan mental kita. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana menjadikan keluarga itu sebagai tim? Nah, ini saya sejujurnya terinspirasi dengan John Gottman, ya. John Gottman itu dia punya apa namanya? Dia punya laboratorium cinta di Washington DC. Dia melakukan riset selama lebih dari 30 tahun tentang kehidupan keluarga. Ya, bahkan dia itu bisa tuh pasangan suami istri diminta ngobrol, dan kemudian setelah ngobrol itu dia bisa menduga ini pernikahannya ini langgeng atau tidak, bahagia atau tidak. Kalau tidak, dia juga bisa memperkirakan, oke, kelihatannya rumah tangga ini akan cerai di tahun ke-6. Rumah tangga ini kayaknya akan cerai di tahun ke-13. Kalau nggak cerai, rumah tangga ini akan menjadi neraka. Dia bisa memprediksi dengan akurasi di atas 95%. Kalau kita belajar statistik kan, kalau akurasinya di atas 95% berarti valid lah ya gitu ya. Ya. Nah, dia juga kemudian memberikan ilmu bagaimana supaya keluarga itu semakin harmonis. Keluarga itu benar-benar menjadi wonderful family gitu. Salah satunya menjadikan keluarga itu sebagai support system gitu, sebagai tim gitu. Ada poin-poin yang kemudian ia sampaikan, ya. Karena ini terinspirasi, jadi tidak semua poin saya merujuk sama John Gottman ya. Ada juga yang itu berdasarkan pengalaman saya. Tapi poin-poin yang saya sajikan ini adalah saya terinspirasi dari Dr. John. Sebenarnya ini John and Julie Gottman, pasangan suami istri ya. Yang mendalami tentang urusan family. Yang pertama, kalau kita ingin menjadikan keluarga kita sebagai tim, maka kita perlu mengetahui potensi genetik anggota tim kita. Keluarga kita itu. Keluarga saya ini potensi genetiknya apa sih? Keluarga saya ini maksudnya potensi genetik, kekuatan yang dibawa sejak lahir itu apa sih? Sehingga perlu diasah menjadi sesuatu yang melekat pada dirinya. Keahlian yang kemudian melekat pada dirinya. Kita perlu tahu yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kalau anak kita itu dalam tanda kutip potensinya gajah, maka diasah perannya supaya dia menjadi gajah yang lebih hebat, yang lebih kuat gitu. Ya, bukan diajarin terbang. Ya, maka kita perlu tahu anakku ini kelebihannya apa ya? Anakku ini bawaannya lahir kekuatannya apa ya?
Kalau di keluarga saya menggunakan pendekatan Stephen. Oh, anak pertama saya itu feeling. Oh, anak kedua saya itu thinking. Oh, anak ketiga dan keempat saya itu sensing. Oh, anak kelima saya itu intuiting. Saya tahu potensi genetik mereka. Sehingga saya tahu apa kelebihan yang dibawa sejak lahir. Ya, sehingga kemudian kita mengembangkannya lebih mudah. Ya, memilihkan lesnya juga lebih mudah. Tidak semua anak harus ikut les ini itu ya. Jangan-jangan itu tidak sesuai dengan potensi genetiknya. Itu menyiksa anak-anak kita. Maka kita perlu tahu, oh ini potensi genetik anakku, maka akan aku kembangkan sesuai dengan potensi genetiknya. Nah, yang penting juga, ternyata menurut John Gottman itu, ya supaya rumah tangga itu makin wonderful, makin kemudian dikangenin anggota keluarga, maka sering berbagi kekaguman. Ya, sering kemudian kita perlu memuji pasangan hidup kita, berbagi kekaguman. Masya Allah, luar biasa. Ya. Terima kasih ya Allah, kau kirimkan bidadari hadir ke hadapanku. Ya. Yang istri juga berbagi kekaguman, ya Allah, terima kasih. Kau pilihkan laki-laki yang tepat untuk membimbingku. Aku sangat bersyukur, ya, karena suamiku punya kelebihan ini. Ya. Ini ada Mas Dai, ini berbagi kekaguman, memuji istrinya. Ya, istrinya Mbak Vivi, dipuji Mbak Vivinya. Mbak Vivi sebaliknya memuji Mas Dai. Ya Allah, laki-lakiku, suamiku, badannya atletis, sangat perhatian sama anak, ya, sangat perhatian sama aku, luar biasa. Berbagi kekaguman, ya. Dan itu memang sering ya. Bahkan kalau John Gottman bahkan mengatakan apa? Positive illusion. Sesuatu yang tidak mungkin tapi itu positif boleh diucapkanlah sekali-kali. Ya. Wah, istriku, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Wah, itu kan positive illusion ya. Di luar masih banyak yang lebih cantik. Tapi kita perlu mengungkapkan ke kamu. Ya. Jadi rumah itu penuh dengan berbagai kekaguman, berbagai apresiasi. Dan John Gottman juga mengatakan menggunakan, kalau istilah saya ini, menggunakan kacamata lebah, apa? Melihat anggota keluarga itu dari sisi positif. Jangan yang dilihat negatifnya terus, jangan yang dilihat kurangnya terus, gitu ya. Ya, salah satu anak saya pernah divonis punya banyak kelemahan, ya, oleh ya apa itu ya, mau disebut psikolog. Kok saya nggak yakin kalau dia psikolog, tapi kok dia mengajukan tes psikolog gitu ya, dan kemudian menyampaikan, iya kelebihan-kelebihannya disampaikan, tapi kelemahan-kelemahannya kok banyak yang disampaikan gitu ya. Maka kemudian saya dan istri sepakat, ayo kita membina anak kita fokus pada kelebihan-kelebihan yang sudah dimiliki, kekuatan-kekuatan yang sudah dimiliki. Kita berdayakan dia, kemudian kita tumbuhkan dia, ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah sampai sekarang ini sudah menikah, sudah punya anak, ya. Berbagai kelebihan, ketakutan yang pernah disampaikan kepada kami, ya, oleh ahli tersebut tidak kejadian, gitu ya. Maka kita perlu menggunakan kacamata lebah, melihat anggota keluarga kita dari sisi positifnya. Dan yang penutup, ya terakhir tadi, berbagi peran sesuai dengan potensinya. Ya, masing-masing sudah tahu potensinya, sudah masing tahu kelebihannya, ayo berbagi potensi untuk kemudian kita saling tumbuh bareng-bareng gitu. Berbagi peran, kenapa? Karena kita adalah tim. Kita adalah satu kesatuan. Maka kita berbagi peran gitu. Sesuai potensi. Kalau berbagi peran sesuai potensi, insya Allah nggak pada stres. Kadang-kadang kita diminta berbagi peran tidak sesuai dengan potensi kita. Sesuatu yang tidak ada diadakan. Tapi kalau potensi itu kita sudah punya potensinya, bahkan mungkin itu bawaan lahir, maka kemudian kita optimalkan. Maka insya Allah kalau itu terjadi, ya keluarga benar-benar sebagai sebuah tim. Nah, barangkali itu ya. Jawaban atas pertanyaan minggu lalu, cukup lama kan ya, ada sekitar 50 menit saya jawab ya. Wonderful family itu ya, pertama yakinlah bahwa menikah itu ibadah. Ya. Yang kedua, ya ayo menghidup rumah kita hidupkan dengan ditunjuk siapa parent leadernya, ya. Kemudian ada family values-nya, ya.
Dan kemudian rumah sebagai 3P itu berjalan, plan together, play together, pray together gitu. Dan jangan lupa yang terakhir adalah menjadikan keluarga sebagai tim. Ya, kalau di kantor kita diminta teamwork, jangan sampai di kantor kita itu jago buat teamwork, ya. Tapi di rumah justru keluarga tidak dijadikan tim. Saya jadikan tim keluarga, ya. Anda pun perlu menjadikan keluarga Anda sebagai tim Anda, ya. Saling support satu dengan yang lain, ya. Tim. Nih di salah satu anggota keluarga saya yang saya ceritakan kemarin ke rumah sakit, ya. Dan akhirnya apa? Hari ini keluarga saya semuanya datang kumpul di sini. Kenapa? Karena tim saling mensupport satu dengan yang lain. Membesarkan harapan bagi yang sedang kehilangan harapan. Ya, menghibur ketika ada yang sedang menderita. Ya. Jadi kalau itu dilakukan, insya Allah wonderful family itu akan terwujud. Jangan lupa yakin bahwa nikah itu ibadah. 2, hidupkan rumah kita. Jangan sampai rumah kita itu mati. Dan jadikan keluarga sebagai tim. Maka saya tutup, keluarga adalah pintu berbagai kebaikan dan amal soleh. Ya. Keluarga itu bukan beban. Keluarga itu bukan saling menyakiti, saling merendahkan. Tapi keluarga adalah pintu berbagai kebaikan dan amal soleh. Maka pastikan di keluarga kita, keluarga yang wonderful, sehingga berbagai kebaikan dan peluang amal soleh itu bisa banyak mengalir dari keluarga kita maupun di keluarga kita. Terima kasih. Begitu kira-kira Mas Agus, saya kembalikan kepada Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Allah. Ya, luar biasa sahabat cerita. Kita nyes ini dengar Mas Jamil sharing tentang Wonder Family yang bagi sebagian kita mungkin nampol sahabat saya ya. Jadi istilah kata lebih banyak di rumah itu live together ya, bukan living together ya. Artinya lebih banyak tinggal bersama, bukan hidup bersama, katanya gitu ya. Jadi rumah ya tadi itulah gitu ya, kira-kira lebih banyak sebagai sarana fisik, bukan sarana hati, kira-kira gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang simple tapi penting nih Pak Jamil. Menurut saya penting nih, simple tapi penting. Kan tadi katanya saling memahami itu ya antar pasangan gitu. Nah, sabar kan gitu ya, ridho. Nah ini B, ini kalau kita menghadapi kesalahan yang berulang tuh gimana B kayaknya begitu. Ini simple pertanyaannya tapi penting nih karena sering merasa seperti itu bagian dari kita ini. Ya, kalau kesalahan anggota kita berulang itu boleh jadi ada beberapa peluang ya. Memang orangnya yang bandel atau sebenarnya dia tidak ngerti bahwa itu kesalahan gitu ya. Ya, maka perlu diajak duduk bareng ya. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan berulang yang itu tidak saya sadari. Saya sadar setelah istri saya itu ngajak ngobrol. Oh, ternyata ini nggak boleh ya kayak gini ya. Ya, maka saya hentikan gitu. Yang kadang-kadang masih kumat juga. Gitu ya. Begitu juga istri saya pernah melakukan kesalahan berulang. Yang menurut dia nggak salah, menurut saya salah. Gitu ya. Maka ya kemudian saya panggil, kita ajak ngobrol gitu dari hati ke hati. Dan akhirnya juga berbenah bahwa sekali-kali kemudian masih kambuh, ya namanya juga manusia berproses gitu ya. Jadi dan kalau berulang lagi apa? Ya kalau urusan hati itu yang menguasai itu Allah ya. Ya berdoa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik hati ya. Aku mohon kepadamu, maka doakan orang itu ya. Karena membolak-balik hati manusia itu bukan tugas manusia. Kalau saya sering mengambil cerita apa? Jangan ambil alih tugasnya Allah. Yang membolak-balik hati manusia itu Allah. Biarkan Allah yang membolak-balik. Tugas kita itu melakukan upaya sebaik-baiknya. Dia berubah atau tidak itu bukan urusan kita. Ya. Tapi kalau dalam keluarga, kalau berfungsi itu tadi Mas Agus, parent leader-nya jelas, ya, family values-nya jelas. Kemudian rumah sebagai plan together, play together, pray together. Kayaknya yang berulang-ulang itu lama-lama terkikis juga ya. Jangan-jangan itu nggak terkikis karena kemudian saling diam. Saya juga heran ya, Mas Agus baru tahu dia. Ternyata keluarga itu kalau berantem ada loh yang saling diam. Nggak diungkapkan gitu. Ya nggak akan ada perbaikan apa-apa. Ya, maka perlu diungkapkan gitu ya.
tidak kemudian diam. Wah, kan diam adalah mas, ya. Saya bilang gundulmu, ya. Diam adalah mas itu. Kalau kamu berhadapan dengan sesuatu yang kata-kata yang tidak penting, ya, maka lebih baik diam. Tapi kalau kemudian itu untuk kebaikan, ya banyak omong. Kan perintahnya berkatalah baik atau diam gitu, bukan diam dulu. Ya, jadi berkata baik itu penting juga, ya. Tapi kalau tidak ada yang dikatakan baik, ya lebih baik diam. Jadi kalau berulang, menurut saya perlu diajak ngobrol tuh. Gitu aja. Siap. Itu sahabat ya. Jadi kesalahan berulang itu ya kenapa berulang? Apakah karena nggak tahu kan gitu ya? Apakah karena sudah diomongin, dikomunikasikan gitu ya? Dan lagi yang penting, apakah yang berulang itu sesuatu yang prinsip apa enggak gitu ya? Kadang-kadang nggak prinsip juga dimasalahkan gitu. Ya, misalnya laki-laki yang sering berulang apa Mas Agus? Naruh handuk di tempat tidur. Iya kan Ya, gitu. ya apa namanya? Ya, yang kayak Hmm. gitu nggak perlu jadi masalah ya. Tapi kalau yang berulang itu kemaksiatan ya. Ini bukan pembenaran ya. Saya suka naruh handuk di tempat tidur. Ya itu kan hal-hal spill nggak strategis gitu ya. Ya, Gitu kira-kira. ya, siap. Nah ini ada lagi pertanyaan terkait dengan hati nih Pak Cip. Kalau apa ya keinginan untuk membentuk wonderful itu terhambat dengan apa istilahnya luka batin dari masing-masing itu gimana Pak sampai katanya gitu. Ya, ya luka batinnya disembuhkan lah. Ya memang gini, kalau kita belajar pengembangan diri ya, Ya. kalau kita tarik garis lurus gitu, kemudian di tengahnya itu kita kasih 0, sebelah kiri berarti negatif, sebelah kanan berarti positif ya. Dalam pengalaman hidup saya mendampingi banyak orang, ya dari berapa tahun yang lalu ya, hampir 30 tahun yang lalu gitu, itu sangat susah orang itu bisa move on kalau yang negatifnya itu belum dienolkan. Ya, jadi amat susah mengajak bertumbuh orang-orang yang punya luka batin gitu. Dan saya sudah sekarang semakin yakin setelah sekarang saya uji coba. Sahabat sehati sekalian kan saya punya kegiatan membina 3R. Trainer, leader, entrepreneur. Jadi kalau ada yang mau jadi trainer boleh berguru dengan saya. Saya kalau sudah mentoring trainer, leader, entrepreneur insya Allah totalitas gitu. Dan saya juga sekarang ketahui, oh kok ini susah banget ya dikembangin ya. Kok orang ini susah banget ya dibuat maju ya. Orang ini kok susah banget dibuat move on ya. Dalam pengalaman hidup saya, ya ternyata orang-orang yang susah diajak move on itu kenapa? Karena dia masih negatif. Luka batinnya masih banyak gitu. Ya, maka seyogyanya itu netralkan dulu lah, ya paling tidak dibuat 0 dulu. Banyak cara supaya kita bisa menyembuhkan luka batin kita. Banyak cara kita bisa menyembuhkan luka pengasuhan kita. Banyak cara kita bisa menyembuhkan masa lalu kita yang tidak asik. Kalau saran saya disembuhkan dulu, ya. Iya. Iya. Jadi kalau belum disembuhkan itu susah. Kadang-kadang semangat besok kambuh lagi gitu. Dan kadang-kadang gampang baper orangnya gitu. Jadi biasanya ciri-cirinya apa sih? Kalau luka batinnya itu belum sembuh, ini sekali lagi pengamatan saya juga ya. Satu, orang-orang terbaik di sekitarnya menjauh tuh. Jadi kalau Anda punya teman baik kok menjauh, dia itu nyaman kalau nggak ada Anda, kalau ada Anda malah tergoda, terusik, hati-hati dia. Yang kedua apa? Biasanya orang ini prestasinya menurun nih. Yang dulu mungkin punya karya-karya yang banyak, kok sekarang karya-karyanya semakin berkurang gitu ya. Dan yang ketiga itu emosi negatif sering datang berulang gitu. Maksudnya gampang marah misalnya, gampang tersinggung, itu kan berulang ya kalau gampang gitu ya. Hari ini marah, besok marah lagi. Hari ini tersinggung, besok tersinggung lagi. Itu kemungkinan punya luka batin yang belum sembuh. Saran saya disembuhkan supaya apa? Supaya move on. Termasuk di keluarga. Apakah di keluarga banyak luka batin? Banyak. Ya. Ini maaf ya, bukannya saya sombong gitu. Saya sudah berusaha menerapkan wonderful family di keluarga saya. Tapi ternyata suatu saat anak saya curhat sama saya. Ya, bahwa saya pernah membuat luka batin dia gitu. Bahwa saya pernah melukai hatinya, bahwa saya pernah melukai perasaannya gitu. Apalagi kalau kemudian sebuah keluarga tidak didesain untuk wonderful family. Yang sudah didesain pun masih ada luka batin itu. Ya. Ya disembuhkan gitu. Kalau kita nggak bisa menyembuhkan, kita bawa ke orang lain ya. Jadi kalau saya misalnya setelah diskusi dengan saya kok
Enggak, aku masih sebel sama bapak. Aku masih misalnya marah sama bapak. Ya sudah. Kadang-kadang saya ajak jalan-jalan di tempat yang dia sukai. Di situ saya pertemukan dengan orang yang memang ahli untuk ngobrol-ngobrol, biasanya kelar gitu. Ya, kan tugas orang tua begitu ya. Saya yakin itu pernah dilakukan sama Mas Agus ya. Saya tahu dikit lah ya. Ya, maksudnya ketika anaknya punya problem, punya masalah ya, diajak main ketemu dengan orang ahli seolah-olah nggak disengaja gitu. Dan kemudian ketemu ngobrol-ngobrol, tuntas masalahnya. Dan itu memang tugas utama parent leader, tugas utama orang tua gitu. Siap, siap. Gitu kira. Baik, siap. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ketika menyadari ada luka batin itu udah awal yang bagus Mas Jamil ya. Iya. Ada menyadari begitu. Ketika orang menyadari sedang sakit kan bagus sebenarnya. Tinggal kemudian upaya untuk menyembuhkan penyakitnya kan gitu kira-kira ya, gitu ya. Ya, betul ya. Dan ada baiknya kalau kemudian memang dari orang tua itu yang berinisiatif kepada anak menunjukkan usaha untuk memperbaiki luka batin itu. Tahu gitu kan.